Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Carlos Lares CMF. Kali ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita kedatangan salah seorang frater yang sungguh manis, datangnya dari Atambua, yakni Frater Yovendi Malikuli CMF. Frater, bagaimana kabar pada hari Minggu Advent yang kedua ini? Puji Tuhan, sangat luar biasa. Sehat ya Frater ya? Sehat sekali. Luar biasa. Melihat kesanggupan dan juga kesehatan dari Frater Fendi, saya rasa ia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kami santap ya pada hari Minggu Advent yang kedua itu, kayak kedua ini. Karena itu, mari kita buka permenungan kita dengan mendengarkan sabda Tuhan dan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater Fendi dan juga sahabat Skolastika Claretian, setelah membuka permenungan kita dengan mendengarkan sabda Tuhan dan juga doa pembuka nih Frater, langsung saja kita tanya pada Frater. Oke. Frater, coba ceritakan sedikit bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini. Oke, pertama bacaan yang kita dengarkan tadi sangat menarik dan menggugah. Pertama-tama karena memang ini adalah pekan Advent yang kedua, jadi saya kira sangat menarik kalau kita merefleksikan bacaan tadi. Tapi poin yang saya mau tekankan pada hari ini kan kita mendengarkan tentang kisah seorang Yohanes yang ditampilkan melalui Injil Markus. Dibuka pertama-tama bahwa Yohanes itu dipersiapkan sebagai nabi, seorang nabi yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias yang nanti kita tunggu-tunggu dalam masa Advent ini. Menariknya bahwa pribadi Yohanes ini datang untuk meluruskan jalan. Kalau dikutip dari kitab Yesaya, itu datang untuk meluruskan jalan, menimbul semua lekuk-lekuk itu, lalu sebagai satu persiapan besar untuk kedatangan Mesias. Tetapi menariknya bahwa meskipun Yohanes ini adalah seorang pembuka jalan, tetapi dia kayak tetap tahu diri gitu. Kenapa? Tahu diri. Itu maksudnya dia kan sebenarnya kalau kita sebagai orang-orang yang penggagas itu seharusnya bangga gitu. Tetapi seorang Yohanes ini malah sedikit berbeda. Kalau kita mengikuti kisah Injil secara keseluruhan, sampai di akhir itu malah dia menegaskan bahwa
tidak membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Itu kan pribadi yang sedikit unik menurut saya gitu. Kalau memang unik dan juga penggagas tadi Frater bilang, nah apa sih yang mau ditekankan Injil Markus mengenai Yohanes ini, apalagi pada perikop awal? Apalagi kan, maksud saya kan Minggu Advent ini kan berbicara soal Yesus, kedatangan Yesus Kristus, tapi kok yang malah ditampilkan itu Yohanes. Apa sih, apa yang menarik dari Yohanes kira-kira? Nah, itu yang saya mau bawakan pada kesempatan kali ini. Mungkin di minggu pertama itu kan kita semua umat beriman diajak untuk masuk dalam misteri Advent. Iya benar. Tetapi di pekan kedua ini malah gereja membantu kita dengan satu figur yang sangat menarik, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang mau ditekankan dalam pekan kedua Advent ini dari hasil permenungan saya, barangkali mungkin kita lebih dalam lagi, lebih dalam memaknai apa makna Advent yang sedalam-dalamnya itu apa. Nah, dari kisah Yohanes Pembaptis ini, menurut pembacaan saya mungkin figur Yohanes ini sebagai figur yang rendah hati karena ia penggagas kedatangan Yesus, tapi dia malah tetap menunjukkan kekasan dia bahwa dia itu hanya penggagas, pembuka jalan ya, bukan inti atau tamu yang kita nantikan. Dia itu hanya penggagas. Nah, itu yang menurut saya menarik kalau kita perdalam lagi dari figur Yohanes ini, khususnya dalam pekan Advent yang kedua ini. Jadi Yohanes itu semacam rendah hati ya, walaupun dia itu penggagas, tapi dia tidak mau meninggikan diri seperti itu ya. Biasanya kan kalau penggagas itu kan bangga diri gitu kan. Benar sekali, apalagi di akhir-akhir ini kan banyak hal yang terjadi yang mungkin tidak boleh disoroti lah. Tapi pada intinya apa yang menjadi pesan bagi kami nih Frater? Kalau memang Yohanes itu rendah hati, tapi apa yang maksudnya boleh kami dapat begitu dari Ini menurut saya menarik karena figur Yohanes ini membuka kedok. Seringkali kan kita mungkin sombong itu ya, mengalami kesombongan spiritual begitu karena kita sebagai umat beriman lalu disediakan masa Advent, lalu kita dengan sendirinya merasa seperti sudah menjadi orang-orang yang mungkin diselamatkan seperti itu. Tapi Yohanes itu mengatakan bahwa sabar dulu, untuk sampai pada keselamatan itu kita harus, salah satu poin utama yang ditawarkanlah rendah hati dan sadar diri. Bahwa dalam masa Advent, sadar diri itu membantu kita untuk menyadari kedosaan kita. Lalu kerendahan hati itu membuat kita sadar bahwa ternyata kita ini manusia ya, masih manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat juga. Jadi Yohanes ini membantu kita untuk itu, sadar diri dan rendah hati. Nah, orang yang sadar diri dan rendah hati ini yang nantinya akan dilawat Tuhan. Kalau orang yang sombong kan selalu menutup pintu, lalu pintu hati, lalu ya Tuhan mau datang kemana? Artinya bahwa Advent itu tidak membawa satu perubahan untuk mereka. Tapi kalau kita rendah hati, sadar diri, niscaya Tuhan pasti akan mengetuk pintu hati kita. Itu Frater. Luar biasa Frater, saya tidak bisa berkata-kata karena tadi disebut bahwa gereja sudah menyiapkan masa Advent begitu seperti itu, lalu Natal, dan kita semacam menyombongkan diri atau kesombongan spiritual tadi kata-katanya. Dan ada dua hal penting untuk mengatasi kesombongan spiritual itu, yakni tetap rendah hati dan juga sadar diri. Terima kasih banyak Frater atas permenungan yang kami dapat pada hari Minggu Advent yang kedua ini. Semoga kami mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terima kasih untuk sahabat Skolastika Claretian yang terkasih sudah menikmati permensami ini. Dan mari kita juga menyampaikan terima kasih kepada Frater Fede sekali lagi yang sudah menemani kami dalam permensami kali ini. Karena itu mari kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Permen apa yang paling? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.